Sampai jam berapa kuliahnya ya? Ya sorry ya saya telat. Coba langsung dah mulai deh. Siapa yang mau maju? Ini materi ini nggak terlalu jadi fokus kompetensi kalian ya. Jadinya kita lebih banyak diskusi nanti. Yuk siapa sekarang aterosklerosis mau maju? Ya udah maju aja deh. Ya maju aja. Cek, cek. Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu kepada teman-teman dan dokter, dan terima kasih sudah hadir pada siang hari ini untuk presentasi terkait materi yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi yang pertama, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu tentang arteriosklerosis. Baik, jadi Nanti kita batasi ke yang utama aterosklerosisnya. Jadi dari proses migrasian, coba lihat prosesnya langsung. Nah ini, jadi intinya aterosklerosis itu adalah proses di semua pembuluh darah. Ya, intinya cikal bakal penyakit berhubungan dengan koroner, kalau di otak jadi stroke, kalau di kaki menjadi peripheral artery disease, ya udah ini aterosklerosis. Kalau proses emboli ataupun trombosis, bisa di vein trombosis itu pada vena. Nah ini patofisiologi dari semua penyakit yang mengenai sistem arteri. Udah dari sini deh. baik, izin dokter untuk menjelaskan terkait patofisiologi dari arteriosklerosis ini. Jadi tahap awal dari arteriosklerosis itu sebenarnya dimulai dari disfungsinya endotel. Nah, ini disebabkan oleh berbagai faktor sebenarnya di sini. Yang pertama bisa jadi karena hipertensi, kebiasaan merokok, ataupun adanya hiperlipidemia. Lalu nah, apabila sudah terjadi disfungsi dari endotel, membuat permeabilitas pembuluh darah itu meningkat sehingga LDL itu menembus dan lalu terperangkap pada struktur yang anatomi yang itu bernama tunika intima, di mana itu merupakan lapisan paling dalam dari dinding arteri. Lalu di sana dia mengalami oksidasi sehingga menjadi oxidized LDL atau OX LDL. Kemudian OX LDL itu menstimulasi endotel, mengekspresikan molekul adesi. Sehingga monosit itu bisa menempel dan masuk ke intima juga. Lalu monosit akan berubah menjadi makrofag di sana, sehingga menelan OX LDL tadi melalui reseptor yang bernama scavenger, dan terbentuklah yang dinamakan sel busa atau foam cell ini. Nah, kumpulan foam cell ini akan membentuk garis kekuningan pada arteri. Nah, itulah yang disebut di sini sebagai fatty streak. Jadi fatty streak itu umur berapa sudah mulai ada fatty streak? Mulai umur berapa? Baca nggak buku yang saya kasih yang punyanya Lily, Pathophysiology of Heart Disease. Jadi umur berapa mulai ada fatty streak? Ada yang baca? Jadi dari dekade kedua ya. Jadi dari umur 20 tahun semua sudah punya cikal bakal di endotelnya itu ada proses ini. Jadi dari dekade kedua itu ya. Nah dia akan mulai memancing makrofag jika ada suatu proses inflamasi. Jadi dulu ini namanya teori inflammation. Jadi proses yang tergantung dengan inflamasi. Tahun-tahun terakhir belakang ini mulai ada perdebatan ya. Jadi yang teori inflamasi ini mulai di challenge yang dikaitkan dengan bukan hanya LDL,
tetapi yang lebih dalam lagi selain lebih tinggi dari LDL aja. Jadi nanti mungkin di zaman kalian sudah pada jadi konsultan, jadi pada pengedis kalian, nanti mungkin sudah berbeda lagi target terapinya ya. Sekarang ini masih LDL dengan yang lebih strict pada pasien dengan koroner di bawah 70 atau yang dengan re STEMI, re ACS, re stroke dia di bawah 55. Jadi target LDL-nya masih saat ini LDL. Dah, lanjut Dik. Fatty streak. Baik, setelah tadi proses fatty streak, sekarang kita akan lanjut ke plaque progression. Jadi pada tahap ini, sel otot polos dari lapisan media juga akan bermigrasi ke tunika intima dan berproliferasi di sana. Lalu sel-sel ini akan menghasilkan kolagen dan matriks ekstraseluler yang akan membentuk sebuah jaringan lapisan fibrosa. Nah, sementara di bawahnya itu akan terkumpul lipid dan sel busa yang sudah mati membentuk inti lemak yang disebut lipid core, dan plak ini akan makin menjadi menebal pada dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah pada pembuluh darah tersebut. Jadi sini akan terjadi penyempitan lumen pada pembuluh darah. Tapi pada fase ini lebih sering belum menimbulkan gejala-gejala yang berarti pada orang yang mengalami yang ada plak pada pembuluh darahnya. Baik, kemudian yang fase terakhir yaitu plaque disruption. Jadi di sini adalah komplikasi tahap lanjutnya ya, di mana terjadi ketika lapisan fibrosa itu akan menipis atau robek sewaktu-waktu akibat adanya stres mekanik ataupun enzim proteolitik. Nah, robekan ini akan membuka inti lipid yang kaya faktor jaringan kealiran darah atau yang berisi lemak tadi dan memicu aktivasi dari trombosis dan bekuan darah atau trombos. Jadi kenapa bisa terbentuk aktivasi dari trombosit ini? Karena apabila plak tadi pecah, trombosis akan menganggapnya sebagai luka pada pembuluh darah sehingga akan membentuk bekuan darah sana atau trombus. Nah, trombosis ini apabila lama-kelamaan akan dapat menutup arteri secara mendadak dan akhirnya menyebabkan komplikasi seperti infark miokard ataupun stroke. Jadi proses STEMI ataupun end-STEMI misalnya, itu berada di fase mana, Dik? Di plaque disruption, dokter. Itu. Setelah ini apa lagi? Setelah plaque disruption? Setelah plaque disruption apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau misalnya plaque disruption kan ada plaque rupture ya. Pada pasien end-STEMI yang terjadi apa, Dik? Yang terjadi apa? End-STEMI. End-STEMI berarti gambaran ECG-nya normal, nilai troponinnya meningkat. Patofisiologi utamanya dari proses yang diterangkan temanmu yang mana? Ada yang tahu nggak? Izin dokter? Ya. Mungkin setelah proses ini, karena tadi saya bilang bisa jadi dia menyebabkan adanya penyempitan pada lumen pembuluh darah. Selanjutnya kan itu akan mengganggu aliran pembuluh darah tersebut sehingga darah tidak bisa mengalir ke organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Akhirnya akan menyebabkan mungkin iskemia pada jaringan tersebut karena tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, dokter. Jadi mungkin plaque disruption terjadi rupture plaque, jadi memicu gejala trombosis in situ di sana. Jadi kalau bisa dia menyebabkan total occlusion menjadi STEMI, partial occlusion menjadi end-STEMI. Nanti kedepannya akan berubah lagi, nanti namanya bukan STEMI atau end-STEMI. Ya, mungkin 5 tahun lagi dia akan berubah. Tapi tetap dengan dasar plaque rupture ini. Ya, jadi pada fase ini si plaque rupture ini menimbulkan suatu jadinya aterosklerosis. Jadi sebelum ini seperti fatty streak, pembentukan ateroma, di sanalah kalian kenapa diberikan obat-obatan statin, misalnya kalian nanti puskesmas ya, oh ini sudah setahun nih, kenapa statinnya jangka panjang? Ya ini, kalian menstabilkan plak biar tidak terjadi plaque disruption. Jadi pemberian statin, jadi beyond dari kalian menurunkan LDL, tapi dia efek plerotropiknya menjaga kestabilan plak biar nggak terjadi plaque disruption. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada saudara kalian, orang tua, om atau siapa menanya, ini saya terus ya minum statin ini. Tanya, ada sakit koroner nggak, stroke nggak? Kalau terus lanjut untuk menjaga ini. Ngerti ya?
Jadi bukan LDL-nya normal stop. Kalau BPJS tuh gitu mikirnya dia. Udah normal nih LDL-nya stop aja, padahal di sini menjaga kestabilan plak. Di sini dia ya di patofisiologi ini. Udah, lanjut deh. Udah nggak usah ini. Ini kan yang aterosklerosis ini dia intinya patofisiologi yang tadi. Habis ini apa dek? Aterosklerosis. Faktor risikonya dilihatin, faktor risikonya yang kamu buat. Yang kolom ini. Nah ini, faktor risikonya diterangin. Ini aja. Baik, jadi di sini ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi dari arteriosklerosis. Jadi yang pertama di sini ada modifiable risk factor atau faktor yang masih bisa dapat diubah atau dimodifikasi. Pertama sini ada dislipidemia di mana sini terjadi LDL yang meningkat sedangkan HDL-nya menurun. Nah, kadar LDL yang tinggi itu mempercepat terbentuknya plak pada arteriosklerosis di dinding arteri. Sedangkan HDL yang rendah itu mengurangi kemampuan tubuh untuk ibaratnya membersihkan kolesterol yang berlebih tersebut dari pembuluh darah. Lalu sini ada yang kedua yaitu kebiasaan merokok. Jadi zat kimia dalam rokok itu bisa merusak endotel pembuluh darah, kemudian juga meningkatkan inflamasi dan mempercepat oksidasi dari LDL. Hal ini membuat plak itu lebih mudah terbentuk dan terjadi penyempitan arteri tadi. Kemudian hipertensi, tekanan darah yang tinggi, memberikan tekanan mekanis berulang pada dinding arteri dan menyebabkan kerusakan endotel dan mempercepat proses arteriosklerosis juga. Lalu yang selanjutnya ada faktor diabetes mellitus atau metabolic syndrome ya, atau penyakit komorbid di mana sini terjadi hiperglikemia menyebabkan glikasi dan peradangan pada dinding pembuluh darah. Selain itu juga terkadang DM itu sering juga disertai dengan dislipidemia ataupun obesitas sehingga meningkatkan juga risiko kardiovaskular sini. Lalu yang terakhir adalah kurangnya, ini lebih ke gaya hidup yaitu kurangnya aktivitas fisik sehari-hari di mana gaya hidup sedentari atau biasanya malas bergerak menyebabkan obesitas, resistensi insulin, penurunan HDL yang semuanya akan meningkatkan risiko dalam arteriosklerosis. Lalu yang non-modifiable risk factor tentunya adalah dari umur yang mungkin yang lebih rentan pada usia-usia yang lebih tua karena penurunan elastisitas dinding arteri dan paparan faktor risiko dalam jangka panjang. Lalu dari jenis kelamin juga laki-laki tentunya memiliki risiko kardiovaskular lebih tinggi dibanding perempuan usia premenopause karena perempuan terlindungi oleh hormon estrogen sana, namun setelah menopause risiko perempuan lebih meningkat dan mendekati risiko pada laki-laki. Yang terakhir dari riwayat keluarga, adanya riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung atau stroke pada keluarga, terutama pada usia muda meningkatkan kemungkinan bahwa individu memiliki predisposisi genetik terhadap dislipidemia, hipertensi, dan kecenderungan pembentukan plak. Semua proses ini terjadi di mana? Dinding arteri yang mana? Dinding arteri ada berapa? Histologi. Materi histologi kalian, histologi kardiovaskular. Di mana? Ada yang tahu? Ada berapa dinding arteri? Apa aja? Tunica intima, media, dan adventitia. Ini di mana? Ini di mana? Proses aterosklerosis. Tunica intima. Nah ini ya, jadi faktor risiko. Jadi semua penyakit yang terkait sama sklerosis, faktor risikonya ini harus dicari. Ada nggak hipertensi, CLDL, HDL-nya ada apa enggak, merokok atau enggak, ya ini risk factor ya. Udah, habis ini apa dek materinya dek? Ada mau ditanyakan ini? Ada mau ditanyakan nggak? Jadi highlightnya ini kalian yang penting tahu patogenesis dari aterosklerosis. Ya, ada mau ditanyakan nggak? Ada? Nggak ada ya? Habis ini apa dek materinya? Coarctatio aorta. Coarctatio aorta. Coarctatio aorta itu kompetensi cuma 2 dek. Yang lain selain itu? PAD ada. PAD kapan sih? Oh, PAD di hari besok ya. Apa lagi dek habis ini?
Oh, subclavian still. Oh, subclavian still syndrome, dokter. Oh, dipilih ya. Siapa yang dapat subclavian? Oh, EF. Di sini mungkin Brian. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, saya Brian dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan terkait subclavian Still syndrome atau SSS. Mungkin bisa di next. Di next lagi. Oh ya, aku ada ini ya. Mungkin untuk per definisi, jadi subclavian Still syndrome itu adalah kondisi aliran darah balik yang seharusnya dia ke atas, tapi dia malah turun lagi disebabkan adanya oklusi di arteri subclavia. Untuk oklusinya ini biasa terjadi pada arteria subclavia kiri, mengingat karena dia merupakan cabang langsung daripada aorta. Mungkin di next. Kemudian untuk daerahnya, pembagian daerahnya itu bisa dibagi menjadi pertama vertebral-vertebral, karotid basilar, eksternal karotid vertebral atau karotid subclavia, tergantung pembuluh darah mana yang terdampak. Dan selanjutnya jika dibagi berdasarkan tingkat keparahan ada 3 tahap. Tahap pertama ya aliran vertebral masih antegrat tetapi berkurang. Selanjutnya untuk tahap kedua terjadi pembalikan aliran saat uji aktivitas lengan seperti arm exercise atau reactive hyperemia testing. Dan tahap 3 itu aliran vertebral menjadi retrograde permanen. Untuk epidemiologinya, biasanya terjadi pada laki-laki berusia di atas 55 tahun, pada individu dengan aterosklerosis sistemik. Kemudian faktor risiko utamanya itu ada hipertensi, hiperlipidemia, DM, dan kebiasaan merokok. Yang ini faktor risikonya mempercepat dari aterosklerosis seperti itu. Kemudian seperti yang tadi saya sudah bilang, dia ini cenderung terjadi di arteria subclavia kiri karena cabangnya langsung dari arcus aorta. Kemudian untuk arteri yang terlibat itu pertama ada arteri subclavia, seperti yang bisa dilihat di sini ada subclavia kiri dan arteri subclavia kanan. Untuk yang kiri ini merupakan cabang langsung dari aorta, bisa dilihat merupakan percabangan langsung pada lengkung aorta seperti itu. Dan kemudian untuk di right subclavian arteri ini merupakan percabangan dari trunkus brachiocephalica yang nanti akan pecah lagi jadi arteri karotis, common karotis, dan juga subclavia kanan. Kemudian ada vertebral arteries. Nah, jadi yang menyebabkan adanya aliran retrograde itu adalah vertebral arteries yang akan menyuplai otak seperti itu. Kemudian untuk patofisiologinya biasanya terjadi karena adanya stenosis ataupun oklusi pada left subclavian artery. Nah, ketika ada stenosis di sini, ketika nanti aorta itu memompa seperti itu, dia akan menyebabkan perbedaan tekanan pada arteri vertebral kanan dan juga arteri vertebral kiri yang nanti mengakibatkan aliran retrograde atau dia dia kayak balik lagi ke sini ke tekanan yang lebih rendah ini untuk menyuplai daripada left subclavian arteri yang tadi teroklusi. Makanya kenapa disebut subclavian Still syndrome,
karena dia ini seolah-olah mencuri aliran darah yang seharusnya ke otak, tapi dicuri untuk memenuhi kebutuhan di arteri subklavia kiri. Kemudian untuk gejalanya itu bisa vertigo, gangguan keseimbangan, penglihatan kabur, kemudian penglihatan ganda, bisa juga sinkop, pusing, ataksia yaitu gangguan koordinasi karena iskemi cerebellum, dysarthria atau kesulitan berbicara, tinnitus, arm fatigue karena seperti kita tahu arteri subklavia kiri itu memperdarahi lengan tangan kiri kita. Kemudian juga bisa ada claudicatio tangan, yaitu nyeri atau kram pada lengan saat digunakan. Kemudian rasa dingin, kesemutan, mengingat tidak adanya atau berkurangnya aliran darah ke tangan yang terlibat seperti itu, dan juga ada nyeri dada atau angina. Kemudian untuk gerakan yang dapat memicu gejala-gejala ini yaitu aktivitas lengan pada sisi yang sama, gerakan leher, gerakan hemisferik. Selanjutnya untuk symptoms atau gejala ya. Pertama, nadi radial atau ulnar yang lemah karena kan arteri subklavia itu nanti akan bercabang lagi menjadi nadi arteri radial dan ulna. Kemudian tekanan kedua lengan itu biasanya berbeda antara yang kiri dan kanan. Biasanya terjadi perbedaan yang lebih dari 15 sampai 20 mm Hg. Kemudian juga bisa ditemukan adanya bruit atau bising yang terdengar di atas arteri subklavia atau fossa supraclavikular karena adanya turbulensi aliran darah. Kemudian bisa ada pucat. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan Doppler ditemukan aliran retrograde seperti yang saya sudah bilang tadi, dan juga ketika pada pasien pasca CABG atau graf sepertinya ini, kemudian dapat ditemukan tanda iskemik miokard jika arteri mamaria internya digunakan untuk graf sisi stenosis. Kemudian untuk tata laksananya ada konservatif dan juga intervensi. Untuk konservatif ini dia meliputi medikamentosa dan juga gaya hidup. Pertama dapat kita berikan antiplatelet yaitu aspirin atau clopidogrel, kemudian statin jika memang permasalahannya adalah banyaknya LDL gitu, kita bisa kasih atorvastatin, rosuvastatin atau simvastatin. Kemudian antihipertensi seperti S inhibitor atau ARB bisa dikombinasikan juga dengan CCB dan beta blocker. Antidiabetik pada pasien dengan penyakit DM seperti itu, dan juga modifikasi gaya hidup seperti mengurangi makanan yang tinggi lemak, mungkin bisa diberhentikan merokoknya, kemudian menganjurkan untuk olahraga dan juga kontrol berat badan. Kemudian untuk intervensi dapat dilakukan pembedahan atau operasi. Pertama dapat dilakukan angioplasti transluminasi perkutan atau PTA, atau juga bisa kita lakukan bedah jika oklusinya dilakukan bila oklusi total dan tidak bisa diintervensi dengan balon. Untuk terapi yang dilakukan pada saat bedah terbuka ini yang nggak bisa diatasi dengan balon ini, bisa dilakukan bypass dari arteri karotid ke subklavia atau dilakukan subklavia karotid transposition. Intinya kalau pasien SSS ini, dia datang dengan keluhan utamanya apa biasanya? Atau kalau enggak, perawatnya ngelaporin kalian itu yang mana biasanya? Biasanya tangan sebelahnya mungkin ada pucat atau dingin atau kebas gitu dokter. Kebas bisa, pucat jarang. Vertigo biasanya. Yang kedua, dok, tensi kanan sama kirinya kok beda ya dok? Lebih dari 20. DD-nya bisa ini, bisa suatu diseksi aorta juga bisa. Nih aku mau nanya nih. Jadi, arkus aorta cabangnya berapa, Dik? Cabang pembuluh darah dari aorta? 3, apa aja? Sip. Ya. Sama arteri subklavia?
Ya, terus arteri komunis bercabang jadi apa, Pak? Arteri karotis komunis bercabang jadi yang brachiosefalik bercabang jadi sama? Ada yang tahu nggak? Brachiosefalik, arteri karotis komunis sama subclavia Subclavia kanan, dokter. kanan. Terus brachiosefalik jadi ada ingat? Sirkulasi Willis dibentuk oleh, kan ini berkaitan dengan Willis circulation kan? Siapa yang bentuk Willis circulationnya, siapa yang bentuk? Yang utamanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Dek? Arteri karotis interna dengan Vertebra. vertebralis. Terus, nah, jadi proses ini terjadi karena adanya arteriosklerosis di proksimal dari arteri Subclavia kiri, dok. subclavia kiri. Jadi dia harusnya darah yang ke superior, jadi di retrograde kembali dia. Jadi kayak di stil tuh kayak dicuri dia. Jadi dia berusaha ngasih aliran darah. Ya, karena ada penyempitan di sana. Intinya kalian pelajari topik ini, kalau misalnya ketemu pasien ada riwayat hipertensi resisten, vertigo, kan sering nanti kalian di puskesmas nih vertigo, ditensi kanan kiri tangannya. Karena kalian yang mungkin akan bisa kalian temukan adalah ini atau diseksi aorta. Tapi kalau diseksi aorta, clue-nya adalah tensinya akan tinggi. Dua, akralnya biasanya dingin. Kalau dia Stanford tipe A. Jadi dia biasanya tensinya tinggi, tapi akralnya dingin karena dia ada perdarahan biasanya. Jadi tensinya tinggi, rate-nya cepat. Tensi kanan dan kiri juga berbeda. Ya. Jadi ini yang kalau kalian pikirkan, oh vertigo, pusing dari seminggu. Ada riwayat merokok, ada riwayat hipertensi, tensilah kan tangan kanan sama kirinya. Pengobatannya tetap sama, pasti ada statin di sana. Ya kan, ada statin, ada antihipertensi. Antihipertensi pilihannya apa? Pasti yang pertama adalah IS atau ARB, karena terkait dengan remodeling vaskuler. ARB, kandesartan, valsartan, losartan, dia terkait dengan sistem RAS yang lebih banyak terdapat di sistem cerebrovaskuler. Jadi kalau ada gangguan-gangguan cerebrovaskuler, pilihannya adalah ARB. Pilihannya ARB. Jadi stroke, pasti pilihannya adalah satu ARB. Kalau lebih mengarah ke gangguan jantung, murni hipertensi, atau heart failure, pilihannya adalah ACE inhibitor. Nah itu ya, jadi ini. Jadi kalian mengenali tanda-tanda SSS, terutama pada pusing, tanda-tanda vertigo, perbedaan lengan kiri dan kanan tensinya. Udah, itu yang penting. Ya, tata laksana terapinya udah mirip semua. ACE, ARB, statin, modifikasi faktor risiko. Udah, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada mau ditanyakan nggak? Di sini anatominya udah tahu kan ya, kan dapat kuliah anatomi nanti. Ada mau ditanyakan ini? Udah? Habis ini apa ya? Aneurisma aorta ya? Apa diseksi? Aneurisma. Diseksi dulu deh, diseksi aorta deh. Diseksi aorta deh. Ada. Yang diseksi aorta siapa? Maju aja deh, nggak apa-apa. Boleh, silakan deh, kamu yang milih. Gungti. Ya. Yang
Tes. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Ana Agung Cantika Yamodaswari dengan NIM akhir 072. Izin untuk mempresentasikan mengenai diseksi aorta dari kelas I dan juga kelas IKI. Baik, di sini table of content-nya itu ada yang pertama definisi, etiologi, faktor resiko, klasifikasi, kemudian ada pemeriksaan fisik, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang alur diagnosis, tata laksana, dan juga pencegahan. Yang pertama, per definisi dan epidemiologi diseksi aorta itu di mana adanya robekan pada lapisan lumen pembuluh darah, lebih tepatnya itu pada tunika intima, yang mana darah masuk dan darah itu bisa masuk antara celah tunika intima dan juga tunika media yang membuat darah yang harusnya ke true lumen malah masuk ke false lumen. Yang di sini itu juga lebih tinggi faktor resiko pada laki-laki dan juga meningkat seiring bertambahnya usia. Berdasarkan anatomi mungkin tidak jauh beda seperti yang lain, di mana ini adalah true lumen dari pembuluh darah yang dibagi menjadi beberapa lapisan arteri, yaitu ada tunika intima, tunika media, dan juga adventitia. Yang mana pada kasus diseksi aorta yang terkena tirnya itu adalah pada tunika intima, sehingga nantinya bisa membuat false lumen pada antara tunika intima dan juga tunika media. Kemudian dari penyebabnya, penyebab utama dari lapisan dari tunika intima itu ada dua. Yang pertama karena tekanan darah yang terlalu tinggi yang menyebabkan adanya kelemahan struktural pada lumen dari aorta. Yang pertama, pada tekanan yang terlalu tinggi itu biasanya disebabkan oleh hipertensi. Terjadi pada 70% pasien dengan diseksi Stanford tipe B distal, yang mana tekanan darah yang tinggi ini akan menyebabkan stres mekanik pada dinding aorta yang bisa menyebabkan kerusakan lapisan media sehingga memudahkan adanya tir pada tunika intima. Kemudian peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba, sementara dan juga parah, misalnya pada angkat beban berat dan penggunaan agen simpatomimetik seperti kokain, ekstasi, dan minuman berenergi yang akan meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba dan juga bisa membuat lapisan tunika intima itu terjadi tir secara mendadak. Kemudian pada kondisi genetik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sindrom Marfan yang mana akan meningkatkan resiko diseksi karena kelainan jaringan ikat sehingga dinding dari aorta itu mudah rapuh. Sekitar 50% pasien dengan usia kurang dari 40 tahun yang mengalami diseksi memiliki sindrom ini. Kemudian juga ada sindrom Ehlers-Danlos yang mana tipe vaskular menyebabkan dinding pembuluh darah sangat rapuh sehingga lebih mudah mengalami tir pada aorta. Kemudian ada juga sindrom Turner yang mana risiko diseksi karena kelainan kardiovaskular bawaan seperti coarctatio aorta dan juga katup aorta bicuspid yang menyebabkan tekanan ekstra pada aorta. Selanjutnya ada katup aorta bicuspid yang menyebabkan aliran darah turbulens dan tekanan abnormal pada aorta yang membuatnya menjadi lebih rentan terjadinya pelebaran dan juga diseksi. Selanjutnya juga ada coarctatio aorta yang menyebabkan tekanan darah tinggi di atas area penyempitan atau di bagian proksimal penyempitan itu akan terjadi tekanan yang sangat tinggi, sedangkan di bagian distalnya itu akan rendah. Kemudian juga ada aneurisma aorta yang mana akan meningkatkan resiko karena pelebaran dari lumen pembuluh darah sehingga lumen pembuluh darah itu akan menipis dan lebih mudah untuk terjadinya tir. Selanjutnya ada aterosklerotik yang mana akan melemahkan dinding aorta melalui pembentukan plak dan juga melalui proses inflamasi. Kehamilan juga persalinan, resiko ini bertambah pada wanita yang sedang hamil dengan kelainan jaringan ikat seperti tadi adanya sindrom Marfan. Kemudian ada riwayat keluarga, kemudian adanya riwayat operasi aorta, misalnya bypass arteri koroner yang bisa menyebabkan cedera langsung pada dinding aorta dan kemudian berkembang menjadi diseksi. Selanjutnya ada penyakit inflamasi atau infeksi yang menyebabkan vaskulitis, misalnya pada sifilis dan penggunaan kokain. Pada faktor resiko itu ada yang pertama itu non-modifiable. Yang pertama seperti tadi itu ada Marfan syndrome di mana ada mutasi gen FBNY and FBN1 yang mana jaringan elastis pada tubuh itu rapuh sehingga dinding aorta itu untuk melakukan peregangan susah dan lebih memudahkan terjadinya diseksi. Kemudian ada mutasi TGF
BR1 atau 2 yang akan menjadinya gangguan sinyal TGF beta yang menyebabkan dinding aorta tumbuh tidak normal dan lebih mudah untuk rusak. Selanjutnya ada Ehlers-Danlos vaskular yang mana akan terjadi abnormalitas pada kolagen pembuluh darah yang membuat lumen dari pembuluh darah itu menjadi lebih tipis dan juga lebih mudah pecah. Kemudian ada bicuspid aortic yang mana aliran darah menjadi turbulen dan menambahkan tekanan pada aorta bagian atas sehingga mudah terjadi robekan. Ada juga familial thoracic aortic aneurysma atau diseksi yang menjadi mutasi gen otot polos dan juga TGF beta mengurangi kekuatan dinding aorta. Ada juga seperti Turner syndrome, coarctatio of aorta, TOF, yang akan membuat kelainan bawaan sehingga merubah struktur aorta dan membuatnya lebih lemah. Ada juga usia lanjut dan juga laki-laki, seperti di awal, faktor resiko pada laki-laki itu lebih besar daripada pada perempuan. Yang modifiable itu yang pertama dari faktor resiko kardiovaskularnya ada hipertensi yang mana tekanan dari penyakit diseksi aorta ini kan disebabkan oleh dua. Yang pertama itu tekanan pembuluh darah yang terlalu tinggi. Salah satu faktor resikonya itu adalah pada pasien-pasien yang memiliki hipertensi, apalagi hipertensi yang kronis yang membuat tekanan darah tinggi itu memudahkan aorta untuk teregang terus-menerus sehingga lebih lumen pembuluh darah tepatnya lapisan intima itu menjadi lebih tipis dan lebih mudah untuk terjadi diseksi. Kemudian ada dislipidemia dan juga merokok yang mana keduanya ini bisa membuat lapisan yaitu pada endotel yang menyebabkan peradangan dan pengerasan dinding aorta sehingga lebih mudah sobek. Pada pasien-pasien obesitas yang mana adanya penumpukan lemak yang menyebabkan peradangan dan juga stres oksidatif yang melemahkan elastisitas dan juga kolagen yang dimiliki oleh dinding aorta. Kemudian ada pada pasien-pasien yang memiliki obstructive sleep apnea yang mana saat nafas terhenti secara berulang, tekanan darah itu akan naik turun secara drastis yang menyebabkan adanya peningkatan stres oksidatif sehingga akan memperlemah struktur dari aorta dan mempermudah adanya diseksi. Kemudian dari mekanismenya itu yang pertama ada aneurisma aorta yang mana aneurisma itu kan menunjukkan adanya dilatasi dari dinding aorta di mana saat terjadinya dilatasi itu dinding dari aorta itu akan menipis dan juga akan menegang sehingga tekanan darah di dalamnya itu akan lebih mudah membuat dinding pembuluh darah untuk robek. Kemudian atherosclerotic aorta di mana terjadi penumpukan plak pada lapisan dalam aorta. Apabila plaknya itu pecah, darah bisa masuk ke dinding dan menyebabkan diseksi. Yang selanjutnya itu ada degenerasi media yang mana lapisan tengah kehilangan elastisitas dan kekuatan sehingga mudah terbelah dan terjadinya karena tekanan darah yang tinggi. Kemudian yang terakhir dari modifiable faktor resikonya itu ada inflamasi ataupun penyakit autoimun seperti giant cell arteritis, Tokasayu arteritis, kemudian SLE, aortitis dan juga sifilis yang adanya penyakit-penyakit ini itu merupakan peradangan kronis yang bisa merusak lapisan otot dan juga elastisitas dari aorta sehingga dindingnya menjadi lebih rapuh dan juga lebih menipis. Selanjutnya ada faktor dari lingkungan seperti ada penggunaan kokain ataupun aktivitas yang berat yang akan meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba dan memicu robekan mendadak pada aorta. Ada trauma yang mana cedera langsung seperti akibat operasi jantung, kateterisasi ataupun penggunaan alat medis yang menimbulkan luka pada dinding aorta. Kemudian kehamilan, ada perubahan hormon. Coba next deh, next. Next. Tar dulu ya, aku tanya dulu nih. Dik, apa bedanya false lumen sama true lumen? Ini temanmu bilang apa? Diseksi aorta, darahnya itu berada di mana? Jadi gangguannya itu kan ada pembuluh darah nih di aorta. Di mana dia? Kan ada dua nih. Diseksi aortanya ada true lumen sama false lumen. Di mana dia? Tahu nggak bedanya apa? Izin menjawab.
Ya, tadi. Izin menjawab dokter, kalau vas lumen itu kan aliran lumen asli yang dialirkan oleh pembuluh darah pada fisiologisnya. Sedangkan kalau true lumen, mohon maaf dokter, kalau true lumen itu kan sesuai dengan fisiologis. Sedangkan vas lumen itu pada saat tunika intima kita melakukan adanya tir, kemudian aliran darah yang seharusnya masuk ke true lumen itu malah masuk ke vas lumen, dokter. Jadi dia true lumen kan kayak pembuluh darah itu loh. Nah kalau misalnya si vas lumen kan pecah dia. Jadi dipecahnya itu si darah itu masuk ke sana dia. Dan umumnya si true lumen itu lebih sempit dibandingkan dengan vas lumen. Ya, jadi diseksi aorta ini, coba kamu lihat pembagiannya, Dik. Pembagian dari diseksi aorta. Diseksi. Nah, di dalam kegawat daruratan jantung dia ada istilahnya triple elimination untuk pasien dengan keluhan chest pain. 3 itu adalah kalau di luar 3 itu adalah CS, akut pulmonary syndrome, diseksi aorta, dan juga akut pulmonary emboli. Jadi 3 itu. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan anatominya. Ya, coba aku mau jelasin yang ini, Dik. Jadi yang ada yang Stanford, ada yang DB. Ya, coba yang ini, Dik. Oke dokter, izin untuk menjelaskan dari klasifikasi yang dari DBK, yang mana ada dibagi menjadi 3 berdasarkan posisi anatomis terjadinya diseksi. Kalau tipe 1 itu adalah diseksi yang di mana tipe 1 itu adalah tipe di mana diseksi yang terjadi itu pada aorta descendant. Kemudian kalau tipe 2 aorta ascendant yang bisa memanjang hingga ke aorta descendant. Sedangkan tipe 2 itu hanya pada aorta ascendantnya saja atau pada arcus aortanya. Kemudian tipe 3-nya itu dari aorta descendant hingga menyebar menuju bagian distalnya. Kemudian kalau berdasarkan waktu kejadiannya itu ada diseksi akut dan juga kronis. Kalau akut itu terjadi diseksi kurang dari 14 hari sejak gejala pertama kali muncul dan membutuhkan penanganan segera. Kemudian kalau diseksi kronis itu terjadi lebih dari 14 hari setelah gejala pertama yang memerlukan pemantauan rutin untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Coba kamu gambar yang tadi, Dik. Aorta ascendant yang mana? Ascendant dokter Niki. Sampai Di sini. batasnya apa dia? Kalau subclavia? Subclavia untuk yang sinistra. Subclavia kiri ya. Niki dokter. Jadi kalau misalnya yang satu itu semuanya sampai bawah dia. Kalau misalnya yang 2, aorta ascendant aja. Jadi dia batasnya di arteri subclavia kiri. Ya, jadi dari proksimal dari left subclavian arteri tipe 1 yang distal masuk ke 3. Ya. Tipe 3, tipe 2 yang di bawahnya itu. Terus apa namanya? Yang lebih emergensi pada pasien diseksi aorta ini yang mana? Yang perlu operasi segera. Tahu nggak? Mungkin dari bagian anatominya ascendant dokter karena lebih banyak terdapat dia harus mengalirkan darah aorta ascendant cabangnya apa? Cabang arterinya apa? Memberikan kalau ada diseksi di aorta ascendant tipe 1 misalnya atau Stanford DeBakey. Stanford A bisa terjadi apa? Tahu nggak cabang dari aorta ascendant apa? Ngasih pembuluh darah apa dia? Koroner, arteri koroner ya. Jadi dia ngasih arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Jadi pada diseksi aorta tipe A, dia bisa terjadi mimicking STEMI. Jadi dia nutup si pembuluh darah RCA, kadang terjadi STEMI inferior dia pasiennya. Ya, nanti yang membedakan adalah anamnesis kalian di IGD. Tipe nyerinya dia berbeda ya. Karena troponin dan dimer pada pasien diseksi aorta dan HCS dia akan naik. Jadi yang membedakan adalah anamnesis kalian. Beda diseksi dengan STEMI itu apa? Nyeri dadanya. Ya, jadi 70% dari diagnosis ini, karena dia berbeda, Dik. Stanford A, dia membutuhkan tindakan emergensi dari BTKV. Yang STEMI, jawabannya PCI atau streptokinase. Kalau kalian kasih Stanford A itu bentuknya kayak STEMI, nyeri dadanya
teriris, kalian kasih streptokinase ya mati pasiennya. Itu maksudnya ya. Jadi anamnesis kalian di sini nanti yang membedakan. Ngerti? Ya. Ini terus coba Adik klasifikasinya lagi. Akut, kronis, next lagi. Udah ini pemeriksaan fisiknya. Apa yang bisa ditemukan di sini, Dik? Yang paling sering anamnesisnya coba diceritain. Yang paling penting keluhan utamanya. Kalau dari anamnesisnya itu yang saya tahu kalau pasien mengeluhkan adanya nyeri dada seperti terobek nih ke dokter atau ripping tear chest pain. Ya, selain itu apa lagi? Di mana dibilangnya? Di sebelah kiri atau sampai punggung? Ya, itu ya. Nanti kalian harus bedakan dengan ACS. Pak, nyeri dadanya kayak gimana? Onsetnya dari kapan? Kualitas nyerinya seperti apa? Gitu ya. Kalau misalnya nyeri pada saat menarik nafas di sebelah kanan kan lebih ke pleuritik. Enggak lah kalian mengarah ke ACS. Nyerinya seperti dirobek, Dok. Tembus ke punggung. Lebih berat rasa di punggung. Nah itu pikirkan ke diseksi aorta. Ingat ya, diseksi aorta bisa menyebabkan STEMI juga. Mimicking STEMI dia, terutama di STEMI inferior. Jadi di anamnesis kalian yang akan menentukan ini. Terus kondisi umumnya. Gimana, Dik? Pada kondisi umumnya itu pasien itu tampak gelisah, pucat dan juga keringat dingin serta merasa kesakitan. Kemudian ada juga tanda-tanda syok seperti hipotensi, takikardi dan perfusi perifer yang buruk. Biasanya pada diseksi aorta umumnya dia tinggi, terutama yang di Stanford B. Ingat ya, Stanford B, tapi akralnya dingin. Udah, ya. Kalau yang A, karena dia lebih banyak resikonya perdarahan, nah dia lebih banyak datang dengan gejala syok dia. Itu ya. Jadi nanti ada target tata laksana pada pasien dengan Stanford tipe B, tensi di bawah 120, heart rate di bawah 60, untuk mencegah terjadinya rate yang terlalu cepat, dia akan mempercepat robeknya dinding aorta. Nah ini pemeriksaan fisik yang paling penting pada disesi aorta apa, Dek? Kira-kira murmur apa yang akan kalian temukan di sini? Ada yang bisa? Murmur apa? Diastolik di area, Mas, area aorta di mana? Area aorta di mana? Tunjuk yang mana area aorta? Hah? Di mana? Aorta di mana? Bener ya, aku nanya aorta di mana? Pulmonal di mana? Hah? Mana? Di mana? Ada yang tahu? Di mana, Dek? Kenal? Dextra. Pulmonal di? Ya, jadi kalau bising dari diastolik pada aorta, dia menyebarnya kan dia di kanan. Kamu dengerin murmurnya ke bawah, dia ke arah jam 3 atau jam 4. Ngerti ya? Kalau misalnya kalian ada penyempitan dari aorta, kalian juga stenosis aorta, dia ke leher. Kalau misalnya curiga bising baru pada pasien diseksi aorta, kamu ke left lateral sternal blocker, jadi agak ke tengah dia jadinya. Ya, ke arah jam 4, jam 3, ke sana bisingnya. Jadi ada diastolic murmur dan new diastolic murmur di upper left sternal border di sebelah kanan atas yang menyebar ke arah jam 3, jam 4, ya udah curiga ada suatu disesi aorta. Jadi menyebabkan dia regurgitasi aorta akut dia. Ya, terus next deh. Terus tensinya gimana? Tensinya gimana tadi? Kanan kirinya beda, Dokter. Nah ini ya cluenya. Selain SSS juga ini. Ya. Terus penanganannya Dek, yang harus kalian tahu. Harus kalian tahu. Kalau kalian ketemu pasien seperti ini di puskesmas misalnya, kalian harus turunkan tensinya, turunkan denyut jantungnya. Ya,
Kalian menurunkan denyut jantung pakai obat apa nanti di puskesmas? Kan udah dapat kemarin. Heart failure, hipertensi. Pakai obat apa, Mbak? Menurunkan denyut jantung di puskesmas. Beta blocker. Ya. Apa kontraindikasinya kamu ngasih beta blocker? Yang kamu periksa pemeriksaan fisik. Ini masuk krisis hipertensi nggak dia? Hah? Yang kuliah waktu ini? Hah? Masuk krisis hipertensi nggak? Akut aortic dissection. Masa nggak masuk? Clinical presentation-nya? Ada nggak? Akut clinical presentation yang 9 itu loh. Akut aortic dissection. Ada nggak? Hah? Apa? Jadi pilihannya adalah beta blocker. Apa yang kamu periksa kalau pembelian beta blocker pada saat di puskesmas? Di puskesmas itu biasanya adanya propanolol, bisoprolol. Apa yang kamu periksa? Yang kamu cari apa? Masa pasiennya, oh asma. Apa? Pemeriksaan fisik? Saya nanya pemeriksaan fisik. Wheezing. Pada fase, kamu ditanya dokter Surya nih baru habis ujian juga. Wheezing apa? Fase apa? Ekspirasi. Nah itu yang kamu cari. Oh ini nggak ada nih, kamu kasih beta blocker. Udah. Jadi diseksi aorta, kalau tensi di atas 180, dia masuk akut aortic dissection, dia clinical presentation yang hipertensi emergensi dia. Kalau di puskesmas silahkan kalian turunkan nggak itu, temenmu bilang heart rate di bawah 60, diturunin juga. Ya. Terus bedanya A sama B apa, Dek? Penanganannya. Yang perlu operasi segera yang mana? Yang A. Yang B bisa terapi medis dulu. Oke, intinya ini aja. Intinya ini aja kok, lisensi aorta. Yang belum apa, Dik? Aneurisma aorta. Aneurisma itu cuma pembesaran aorta aja. Lagi satu apa? Koaksio ya? Udah, koaksio deh, koaksio aorta. Dah, pilih. Putra. Mbak, kalau kamu jadi dokter jaga ya, ketemu pasien diseksi aorta kayak tadi, tensi 220, apa yang kamu kasih? Di telepon dokter jantungnya nggak bisa diangkat, internal nggak bisa diangkat, anestesi nggak bisa diangkat, kamu kasih apa di IGD? Apa kamu kasih? Kamu doakan? Apa? Apa kamu kasih? Kamu, ini settingnya rumah sakit ya, hipertensi emergensi, harus intravena. Beta blockernya apa? Di Indonesia belum ada, baru launching minggu lalu dia. Apa pilihannya? Apa? Beta blocker bener lah, betalol dia, tapi belum nyampe di Indonesia, baru minggu lalu baru launching dia. Apa? Kamu di IGD, dokter jaga bisa dihubungi. Tes. Dokter ya DPJP nggak bisa dihubungi. Hah? Yang injeksi nggak ada di Indonesia. Apa? Ayo. Udah tahu? Apa? Yang bisa menurunkan heart rate sekaligus tensi, CC? Golongan yang mana ini? Yang mana? Antara verapamil atau diltiazem? Diltiazem, dia bisa menurunkan tensi, bisa menurunkan heart rate juga. Atau bisa kalian berikan nicardipin, bisa oral beta blocker, bisa. Itu ya. Nitrogliserin boleh nggak? Nitrogliserin boleh nggak? Diseksi aorta. Kenapa? Hah? Itu apa lagi? Alasannya apa? Apa? Nitrogliserin bisa nggak?
Nitrogliserin bisa, asalkan yakinkan dia tidak ada struknya, benarkan TIK dia. Ya, tadi dimarahin sama neuronya, ini naikin TIK nih. Gitu. Ya, jadi pilihannya CCB di sini. Karena labetalol belum masuklah di rumah sakit pemerintah. Kalipin, diltiazem injeksi bisa digunakan ya. Udah Dek, lanjut Dek. Oke, mohon izin dokter, selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Putra Valentino Jago Sunasi dengan 3 digit yang akhir 09 dari kelas C. Jadi sini saya akan presentasikan terkait tentang kortasio aorta dari kelas C dan D. Next slide, kasih tolong. Oke, jadi ada pun bahasan yang kita akan bahas di sini adalah pertama adalah kita mengetahui terlebih dahulu ya terkait dengan definisi, yaitu ada anatomi, fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis dan juga farmakologi serta tata laksananya. Oke, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui terkait tentang definisinya ya, yaitu kortasio aorta atau disingkat sebagai COA, itu adalah penyempitan pada lengkung aorta tepatnya di bagian distal dari arcus aorta atau bisa juga pada aorta descendens thoracalis. Nah, kasus penyempitan pada aorta abdominalis itu sebenarnya bisa terjadi tapi sangat jarang. Itu juga biasanya lokasi penyempitan itu di bawah arteri belakang clavia kiri dan juga berdekatan dengan ductus arteriosus, dan juga penyempitan ini tuh sering penyempitan itu sendiri bisa pendek yang kita sebut dengan discrete contraction ataupun panjang ya, tergantung luas area yang terlihat. Dan juga kortasio aorta ini sering juga disertai dengan hipoplasia arcus aorta, yaitu bagian lengkung aorta yang ukurannya itu lebih kecil dari normal. Dan juga katop aorta bicuspid di mana katop Pak, gambarnya tunjukin. Next. Lagi. Nah, nih, coba kamu jelasin di sini, Dik, dari gambar itu aja. Oke. Ya, terkait tentang patofisiologi dari kortasio aorta, jadi pada kortasio aorta itu terjadi akibat adanya penyempitan lokal pada aorta. Di mana umumnya tuh isthmus aorta itu yaitu bagian yang terletak dekat dengan ductus arteriosus. Itu penyempitan ini itu menyebabkan aliran darah dari ventricle kiri itu menjadi terhambat. Akibatnya adanya hambatan tersebut, ventricle kiri itu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melewati area yang menyempit. Dan kondisi ini itu bisa menyebabkan peningkatan afterload ya, yang dalam jangka panjang itu akan menimbulkan hipertrofi ventricle kiri. Nah, pada kasus yang berat dapat berkembang menjadi gagal jantung kiri karena beban kerja jantung itu yang berlebihan. Dan penyempitan aorta ini juga menimbulkan perbedaan tekanan darah antara bagian atas dan juga bawah tubuh. Pada bagian proksimal atau atas seperti kepala, leher, dan juga ekstremitas atas, tekanan darah itu meningkat sehingga terjadi namanya hipertensi. Sedangkan pada bagian distal atau bawah, tekanan darah itu akan menurun yang menyebabkan hipotensi dan juga penurunan perfusi organ, terutama di bagian perut dan juga tungkai. Secara klinis, perbedaan tekanan itu menyebabkan nadi itu akan terasa kuat di tangan tetapi lemah di tungkai, yang menjadi salah satu tanda khas pada pasien dengan kortasio aorta. Sebagai kompensasi, tubuh itu akan membentuk sirkulasi kolateral untuk membantu aliran darah melewati area yang sempit. Nah, kolateral ini itu biasanya terbentuk melalui arteri intercostalis dan juga arteri mammaria interna. Sehingga darah itu tetap dapat mencapai bagian distal dan dari penyempitan. Dan juga akibat dari peningkatan aliran darah ini pada pembuluh kolateral itu secara radiografi sering terjadi knotting atau lekukan pada tulang giga. Nah, secara keseluruhan patofisiologi kortasio aorta ini meliputi dari penyempitan aorta, peningkatan outflow ventricle kiri, dan juga perbedaan tekanan darah atas dan bawah tubuh serta terbentuknya sirkulasi kolateral sebagai mekanisme kompensasi. Keluhan utamanya apa, Dek, pada pasien koaksio aorta biasanya? Pasiennya ngomong apa biasanya? Atau tanda apa yang kalian dapatkan pada pasien kayak gini, koaksio aorta? Coba sign and symptomnya ada. Nih. Ini ya, koaksio aorta ini pada bayi, dia akan menimbulkan kegawat daruratan. Jadi nanti kalian mungkin di kuliah pre-postnatal ataupun
kuliah pediatrik, kalian kan akan dikasih tahu cara menghitung preduktal dan postduktal saturation. Jadi menghitung saturasi bayi di tangan kanan, tangan kiri, ataupun di kaki bayi sebelah kiri. Jadi untuk membedakan saturasi oksigen sebelum masuk duktal dan juga setelah duktus. Jadi itu akan bisa membantu menentukan kira-kira kelainannya apa. Koaksio aorta ini, ada pasien dengan koaksio aorta, dia biasanya biru bayinya. Pada bayi ini kegawat daruratan dia. Yang menyelamatkan dia adalah adanya PDA. Ya, jadinya biasanya dia di stenting, dibesarin aortanya ini pakai stent biar dia nggak biru. Nah, keluhannya, tandanya apa, Dek? Tensinya gimana pada pasien dengan koaksio aorta pada usia muda? Atas tinggi, bawahnya rendah, dokter. Bawah itu yang mana? Aku yang di bawah tuh barang apa di bawah? Atas. Tensi kaki. Tensi kirinya gimana? Tensi tangan kiri. Sama. Kiri tinggi. Jadi ada perbedaan tekanan darah di mana, Dek? Atas bawah. Ekstremitas Atas bawah. Atas superior bawah. sama inferior. Ya, itu dia. Terus ada hipertensi resisten pada usia muda. Ini kan termasuk secondary hypertension yang kalian kemarin pelajari itu loh. Koaksio aorta. Jadi ada usia muda, hipertensi resisten. Ingat, tensi di keempat ekstremitasnya. Ya, nanti kalau kalian kerja, kok usia muda udah segini, udah tensi tinggi ya. Ini. Terus dari pemeriksaan fisik, yang kedua, ada murmur nggak yang kalian dengar pada pasien dengan koaksio aorta? Di mana? Presenter, di mana? Murmurnya. Murmurnya ada nggak? Hah? Di mana? Kira-kira di mana? Koaksio aorta ini terjadi proksimal apa distal dari subclavia arteri? Distal. Kira-kira murmurnya didengar di mana? Deket mana? Skapula apa klavikula? Hah? Kanan apa kiri? Nah, jadi kalian dengar murmur di sana ya. Di mana dengarnya? Di mana dengarnya, Dek? Yuk, presenter di mana? Di mana dengarnya? Bisingnya? Di mana, Dek? Bikuspid, dokter. Enggak, murmurnya bising yang kalian dengerin biasanya di mana? Misalnya kalian ada usia muda, tensi 200, 150, 180, tensinya beda nih di keempat ekstremitas. Aku dengerin murmur di mana? Di skapula kiri, skapula kiri ya. Bisingnya apa? Sistoli. Ya. Terus kalian mau pemeriksaan apa? Ronsen. Tandanya apa? Tanda khas pada ronsen dari koaksio aorta. Pemeriksaan penunjang pada ada. Istilahnya, kalau kalian ditanya nanti sama dokter radiologinya, figure of resign. Ya, jadi gambarnya kayak angka 3. Itu tanda dari koaksio aorta. Jadi koaksio aorta itu intinya usia muda, tensi tinggi, periksa tekanan ekstremitasnya, superior, inferior, terus dengarkan arteri femo atau raba femo, mana arteri femoralis, di mana letaknya? Ya di mana itu? Gimana kalian meraba? Jadi di lipatan paha itu ya, lipatan paha, jadi dicari palpasi di sana. Jadi radial femoral arterinya itu, di femoral arterinya biasanya melemah dia. Terus, kalian pemeriksaan fisiknya, ada bising di skapula, terus ada ronsen, tanda, ya udah itu aja.
Terus ada mau ditanyakan yang ini? Penanganannya apa, Dek? Farmakologi, dokter. Ya. Udah, Dokter. Oke, terkait tentang penanganannya, jadi tujuan dari pengobatan kortesi aorta ini adalah mengambilkan aliran darah normal ya, dan juga menghilangkan bagian aorta yang menyempit sehingga sirkulasi sistemik itu kembali dengan optimal. Yang pertama kita bisa lakukan itu adalah manajemen medis pada neonatus ya, tadi pada bayi. Untuk bayi baru lahir ini dengan kortesi aorta berat ataupun klinis, terutama yang berusia kurang dari... Itu lihat, Dek, ya. Dia tuh ngasih prostaglandin intravena untuk mempertahankan PDA. Jadi PDA-nya itu dipertahankan. Jadi si PDA ini pada bayi akan menyelamatkan si bayi dari kematian. Ya. Jadi kalau ada KOA, PDA-nya dipertahankan. Karena si darah itu akan lewat sana di ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu menutup enggak? Pada saat kapan dia menutup? Kalau bayi nangis tuh dia memicu menutup ductus enggak? Salah satu pemicunya dia akan menutup ductus arteriosus pada saat bayi menangis itu. Ya, jadi dia akan menutup beberapa saat pada saat dia lahir. Jadi PDA itu ada yang harus kita tutup, ada yang tidak. Jadi makanya ketika ada bayi baru lahir, disaturasi, pastikan ini jangan beli oksigen terlalu tinggi juga. Karena kalau kalian beli oksigen terlalu tinggi, PDA-nya ketutup, Dek. Malah kamu membunuh pasiennya. Ya nanti pada saat kalian kuliah pediatri kan dikasih tahu. Terus apalagi manajemen utamanya tetap adalah stenting di koaksio aortanya sama tata laksana hipertensi. Udah, ya. Udah? Terakhir apa? Aneurisma aorta ya? Udah? Aneurisma aorta. Jam berapa selesai, Dek? Udah selesai ya? Lagi satu, Hah? dokter. Oh, udah selesai ya. Aneurisma aorta itu ada yang bisa jelasin nggak? Coba liatin dikit aja. Ada nggak slide-nya? Next, Dek. Next. Pemeriksaan fisiknya, Dek. Oh, pemeriksaan fisik. Jadi kalau aorta abdominalis, pemeriksaan fisik yang kalian harus ketahui itu apa? Apa lagi? Nah, kalau kalian misalnya ada tanda itu, curigalah ini. Ingat ya, aneurisma aorta abdominalis belum tentu dilakukan tindakan operasi. Jadi tergantung ukurannya. Ya. Jadi kadang pasien dengan ini hanya surveillance ya. Jadi di USG tiap berapa bulan sekali tergantung ukuran arterinya. Arteri aorta abdominalnya. Ya, jadi nggak semuanya dioperasi. Kadang di bacaan USG kalian akan melihat misalnya terdapat trombus intralumen. Nah, itu trombus intralumen itu penanganannya bukan pengencer darah atau antitrombosis. Tahu nggak apa? Statin. Jadi kada guideline itu adalah statin. Jadi bukan diberikan pengencer darah. Nah, kalau ukurannya sudah memenuhi syarat, baru dia dilakukan suatu tindakan operasi gitu. Jadi aneurisma aorta ini dikompresi, kalian hanya tahu intinya ini ada bruit di abdomen, curiga ini. Ya, ngerti ya? Itu aja sih yang penting untuk aneurisma aorta abdominalis ya. Mas ada mau ditanyakan nggak dari yang kuliah hari ini? Udah ya? Besok berapa sih topik? Banget. Ya wis. Besok 5 juga ya. Ya udah, makasih ya. Ya, makasih ya, Adik. Sip.